syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulah. Ulaika sayarhamuhumullah, innallaha azizun hakim. 9 April lalu, penduduk Indonesia baru saja merayakan pesta demokrasi tahap pertama, di mana kita memilih orang-orang yang kita anggap mampu mewakili aspirasi dan mampu memperjuangkannya di parlemen. Pemilihan umum atau pemilu adalah sebuah proses pergantian kepemimpinan negara yang lazim dilangsungkan dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi. Bahkan pemilu adalah salah satu indikator layak tidaknya sebuah negara disebut demokrasi. Sesuai tahapan pemilu yang telah diatur dalam undang-undang, bahwa pemilu di Indonesia dilaksanakan dalam 2 tahapan. Pemilu tahap pertama adalah pemilu legislatif, di mana kita memilih calon-calon wakil rakyat untuk menempati kursi legislatif di DPR, DPRD, dan DPD. Kemudian, pemilu tahap selanjutnya adalah pemilu untuk memilih presiden, yang sedianya akan diselenggarakan pada 9 Juli nanti. Dalam pemilu kali ini tak kurang dari 12 partai politik nasional dan 3 partai politik lokal di Aceh mengikuti pemilu. Banyaknya partai peserta pemilu ini adalah wujud dari sistem multipartai yang memang dianut oleh pemerintah Indonesia. Di antara 12 partai nasional tersebut ada 5 partai yang merupakan partai Islam dan berbasis massa Islam. Antara lain Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang memiliki basis konstituen Ormas Besar Nahdlatul Ulama, Partai Amanat Nasional (PAN) yang memiliki basis konstituen Ormas Besar Muhammadiyah, kemudian Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang terkenal dengan jargon partai dakwahnya. Kemudian ada Partai Bulan Bintang atau PBB yang memiliki akar sejarah yang sama dengan Masyumi sebagai cikal bakal partai Islam di awal kemerdekaan. Dan terakhir ialah Partai Persatuan Pembangunan yang merupakan hasil fusi politik 4 partai Islam di tahun 1973, yaitu Partai Nahdlatul Ulama, Partai Muslim Indonesia atau PARMUSI, Partai Syarikat Islam Indonesia atau PSII, dan Partai Islam PERKI. Indonesia adalah negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Jika melihat data Badan Pusat Statistik atau BPS di tahun 2010 saja, tak kurang dari 207.176.162 jiwa penduduk di Indonesia beragama Islam. Bahkan menurut perkiraan, jika seluruh jumlah pemeluk Islam di wilayah Timur Tengah seluruhnya disatukan, masih belum bisa mengalahkan jumlah pemeluk Islam di Indonesia. Maka dari itu wajar jika banyak konstituen pemilu yang sebenarnya memilih partai Islam. Namun sayangnya, karena ada 5 partai berbasis Islam di Indonesia, suara umat Islam yang sebenarnya dominan menjadi terpecah ke dalam 5 partai Islam tersebut. Sebab itu, sebagai respon terhadap hasil perolehan suara partai-partai Islam tadi, belakangan muncul inisiasi dari berbagai ormas Islam untuk dapat menyatukan ke-5 partai tersebut ke dalam satu koalisi. Namun, akankah upaya ini berhasil? Mengingat bahwa partai-partai Islam tersebut juga memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Bahkan bila diperhatikan eskalasinya, akan ada partai Islam yang akan mencoba beruntungan dengan cara berkoalisi dengan partai-partai yang dianggap paling strategis dan berpeluang memenangkan pemilu. Utamanya, partai yang meraih suara dominan dalam pemilu putaran pertama kemarin.
Ini adalah peluang yang Allah berikan. Tinggal persoalannya adalah kita mau nggak memanfaatkan peluang itu untuk lebih menyatukan partai-partai Islam. Sekarang ini kan ormas-ormas Islam sangat merindukan itu. Nah, apa yang harus dilakoni? Yang pertama adalah partai-partai Islam itu harus meredam ambisi, harus lebih berpikir tentang kemaslahatan umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Khazanah. Ensiklopedia Islam Dunia kembali mengudara untuk menyajikan rangkaian informasi yang insya Allah bermanfaat bagi mayoritas muslim Indonesia. Koalisi secara terminologi berarti suatu bentuk kerjasama antar partai politik tertentu untuk membentuk pemerintahan dalam suatu negara, di mana partai-partai yang berkoalisi ini membuat butir-butir kesepakatan terkait distribusi kekuasaan dan kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan dalam pemerintahan. Dalam koalisi, sewaktu-waktu salah satu partai yang berkoalisi dapat mengajukan protes, koreksi, bahkan mosi tidak percaya kepada yang berkuasa untuk menuntut mundur presiden yang menjabat bila menyeleweng dari kesepakatan. Sehingga satu periode pemerintahan dapat dipimpin 2 kali seorang kepala negara. Oleh sebab itu, adalah wajar bila dalam perjalanannya ada salah satu partai koalisi yang melakukan protes dan koreksi terhadap penguasa. Tatkala kebijakan yang diterapkan tidak sesuai dengan butir-butir kesepakatan yang telah dibentuk saat koalisi dahulu. Sedangkan dalam aliansi, hal tersebut tidak terjadi karena aliansi dilakukan untuk membentuk pemerintahan bersama dalam negara. Masa jabatan presiden telah ditentukan, sehingga tidak ada alasan lagi bagi partai yang beraliansi untuk mengajukan protes atau mosi tidak percaya dan menuntut mundur presiden yang sedang menjabat. Namun dalam prakteknya, banyak yang salah mengartikan koalisi itu sebagai aliansi. Sehingga, bila ada partai yang melakukan protes atas kebijakan yang dinilai berpotensi merugikan rakyat, partai tersebut dituduh tidak konsisten terhadap koalisi, dianggap munafik, dan mementingkan partainya sendiri. Padahal seharusnya, koalisi partai politik yang dibangun itu tidak lantas membuat mandul elemen-elemen koalisi untuk memberikan koreksi atas kebijakan-kebijakan yang dinilai tidak pro terhadap rakyat. Sejatinya, prinsip mengajak pada yang ma'ruf dan mencegah perbuatan munkar adalah sebuah prinsip dan tata nilai yang diakui secara universal oleh seluruh agama, ras, suku, bangsa, dan negara. Dalam Islam, koalisi dikenal dengan istilah at-tahalluf as-siyasi, yang artinya perjanjian dan sumpah antara beberapa kelompok untuk saling tolong-menolong dalam poin-poin yang telah disepakati. Poin-poin kesepakatan tersebut tetap harus menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, serta tidak menyelisihi aturan yang telah digariskan dalam Al-Quran dan Hadis. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, Surat Al-Ma'idah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah wala syahrul haram walal hadiya walal qalaid wala aminal baital haram yabtaguna fadlam min rabbihim waridwana wa idza halaltum fastadu wala yajrimannakum syana'an qaumin an
saddukum anil masjidil haram an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullah innallaha syadidul iqab. Dalam Islam, prinsip utama yang menjadi dasar boleh tidaknya melakukan tahalluf adalah prinsip maslahat dan mafsadat, yaitu menimbang dengan matang apakah koalisi yang akan dijalin tersebut dapat membawa manfaat yang akan dirasakan secara umum oleh masyarakat, seperti koalisi parpol dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan yang real bagi masyarakat, menegakkan keadilan dan supremasi hukum, berkoalisi dan menegakkan hak-hak tiap individu masyarakat, seperti hak memperoleh pendidikan, hak mendapatkan pelayanan kesehatan murah, hak untuk menjalankan agama sesuai dengan keyakinan, dan lain sebagainya. Koalisi yang dijalin juga haruslah mendasarkan pada prinsip menghindarkan masyarakat dari bahaya dan kerugian, seperti koalisi untuk memberantas habis para koruptor, berkoalisi untuk dapat mencegah terjadinya penodaan dan penistaan terhadap agama, sekaligus menindak tegas para pelakunya. Berkoalisi untuk mencegah terjadinya privatisasi terhadap sumber-sumber kekayaan negara yang seharusnya dikelola oleh negara sebagaimana diatur oleh undang-undang. Dan berbagai kesepakatan koalisi lainnya yang membawa maslahat atau manfaat bagi masyarakat luas, bukan hanya dirasakan oleh segelintir orang saja. Ayat ini menggambarkan bahwa tolong-menolong antara sesama, utamanya tolong-menolong dalam hal kebaikan, adalah termasuk kebutuhan bagi seluruh umat manusia selaku makhluk sosial. Semangat dalam mewujudkan manfaat dan mencegah berbagai keburukan tercermin dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 71. Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ditegaskan wajibnya menunaikan setiap akad atau perjanjian, baik itu akad antara seorang hamba kepada Allah, yaitu untuk senantiasa beribadah padanya, serta tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun, maupun akad yang dijalin antara sesama manusia, termasuk akad politik yang terjalin antar partai-partai politik yang berkoalisi. Namun perlu pula diperhatikan dalam Islam, suatu akad dengan sendirinya akan batal bila akad atau perjanjian tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Maka dari itu, bila butir-butir kesepakatan dalam koalisi yang terbentuk ada butir yang menyimpang dari nilai amar ma'ruf nahi munkar, sejatinya akad koalisi itu telah batal di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sejarah, ada sebuah episode di mana Rasulullah SAW pernah melakukan koalisi dengan para tokoh kafir Quraisy. Koalisi ini terbentuk sebab ada seorang pedagang lemah dari Yaman yang terlibat sengketa dagang dengan salah seorang Quraisy yang terkenal akan kekejaman, kejahatan, dan kezalimannya. Ia adalah Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Orang Quraisy tersebut tidak mau membayar barang dagangan yang telah diambilnya dari pedagang Yaman tersebut. Saat itu disepakatilah bahwa di Mekah tidak boleh ada orang yang dizalimi, baik penduduk Mekah sendiri maupun pendatang, kecuali pasti akan dibantu dan dikembalikan haknya dari pihak yang menzalimi. Lalu orang-orang Quraisy menamai perjanjian itu dengan nama Hilful Fudul, diambil dari kata afadil atau orang-orang yang memiliki keutamaan. Dalam peristiwa itu Rasulullah SAW bersabda, "Aku menghadiri sebuah perjanjian di rumah Abdullah bin Jud'an.
Tidaklah ada yang melebihi kecintaanku pada unta merah kecuali perjanjian ini. Andai aku diajak untuk menyepakati perjanjian ini di masa Islam, aku pun akan mendatanginya. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra nomor 12110, dihasankan oleh Al-Albani dalam silsilah As-Sahihah nomor 1900. Hadis ini menegaskan pada kita bahwa koalisi dengan orang kafir sekalipun dibolehkan bila butir-butir koalisi tersebut senafas dan sesuai dengan prinsip kebaikan dalam Islam, yaitu semangat menegakkan kebenaran serta mencegah kezaliman. Peristiwa tahaluf lainnya yang monumental adalah perjanjian damai dengan Yahudi di wilayah Madinah demi menciptakan keamanan bersama dan penegakan keadilan. Hal itu terjadi dengan beberapa kabilah lain sesuai dengan kebutuhan masyarakat Madinah secara luas saat itu. Darah kaum muslimin satu dengan yang lain adalah sederajat. Yang lemah di antara mereka dapat memberi jaminan kepada yang lain. Yang jauh di antara mereka dapat melindungi yang lainnya. Dan mereka adalah tangan atas kaum muslimin yang lain. Hadis riwayat Abu Dawud. Dari pemaparan hadis di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk at-tahalluf ada kalanya terjadi sesama muslim, ada pula yang lintas agama. At-tahalluf yang pertama ini yang selanjutnya disebut tahalluf ideologis, hanya dapat dilakukan dengan kelompok atau orang yang memiliki ideologi dan agama yang sama dalam berbagai persoalan, dari yang paling prinsip hingga yang paling sederhana, sepanjang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan bentuk tahalluf yang kedua adalah bertujuan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, memerangi kezaliman, serta kemaslahatan kaum muslimin. Tahalluf ini bisa dilakukan dengan pihak di luar kaum muslimin. Oleh karena itu, Imam Syafi'i menegaskan bahwa yang menjadi ukuran dalam boleh dan tidaknya tahalluf dengan non-muslim adalah kemaslahatan umat. Dalam hal ini, Imam Ibnu Taimiyah juga sepakat bahwa pemberlakuan tahalluf tidak harus bertendensi kepada ideologi, melainkan kepada maslahat umat. Agar tidak di luar koridor, maka ia memberikan batasan sepanjang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membuat persyaratan perjanjian yang tidak sesuai dengan kitab Allah, maka syarat tersebut batal, walaupun mengajukan 100 persyaratan, karena syarat Allah lebih benar dan lebih kuat. Maka dari itu, bila butir-butir kesepakatan dalam koalisi yang terbentuk ada butir yang menyimpang dari nilai amar ma'ruf nahi munkar, sejatinya akad koalisi itu telah batal di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai partai-partai yang memiliki basis massa Islam, tentunya 5 partai Islam ini diharapkan lebih mampu melaksanakan amanah umat Islam untuk dapat menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dalam pemerintahan. Peta politik menjelang pemilu presiden akan menjadi sangat menarik, terlebih bila kita perhatikan munculnya inisiasi dari berbagai ormas dan tokoh Islam untuk mendorong partai-partai Islam kembali berkoalisi membentuk poros tengah jilid baru, sebagaimana dahulu dilakukan oleh Amin Rais yang berhasil mengantarkan ketua PP Muhammadiyah itu sebagai ketua MPR dan kemudian menjadikan Abdurrahman Wahid sebagai presiden. Partai-partai Islam kali ini pun diharapkan dapat bergabung dalam sebuah politik aliran yang berbasis massa Islam. Politik aliran tidak dapat dibungkam, sekalipun banyak pihak mengatakan doktrin politik aliran kini sudah tidak populer. Fakta munculnya kajian politik Islam yang cukup ramai, seperti di Masjid Al-Azhar Kebayoran Baru, atau deklarasi capres umat Islam di Masjid Islamic Center Sentul beberapa waktu lalu, atau menyebarnya pesan broadcast anti agama tertentu dan kampanye-kampanye yang menggunakan semangat dan simbol agama adalah fakta bahwa memang politik aliran itu masih ada. Apa yang namanya hirasatuddin wa himayatur ra'iyyah, menjaga agama dan melindungi masyarakat
Dua hal inilah yang harusnya dilakukan oleh politisi Islam. Dan Partai Islam sekarang sudah pada posisinya yang strategis dengan angka yang juga signifikan untuk mencapreskan dan cawapresnya. Karenanya, forum komunikasi umat Islam ini bertujuan agar para pimpinan, khususnya Ketua Umum Partai Islam, segeralah bersatu memutuskan untuk kepentingan Islam. Tentu akan menjadi sebuah tantangan dan dinamika politik yang sangat menarik. Tentu akan menjadi sebuah tantangan dan dinamika politik yang sangat menarik jika pimpinan partai-partai Islam rela meninggalkan egonya untuk kemudian bersatu. Jika dikalkulasi, akumulasi dari raihan suara partai-partai Islam mencapai 32%. Persentase suara ini sudah lebih dari cukup untuk mengajukan capres alternatif, sekaligus menyulitkan hasrat capres dari 3 partai pemenang pemilu lainnya yang tengah galau mencari cawapres. Pertanyaan utamanya adalah, apakah setiap ketua umum partai berbasis masa Islam ini bersedia untuk berkoalisi demi suara Islam yang satu? Inilah beberapa jawabnya. Optimis, ya, saya optimis. Semua kelompok, semua partai pimpinan partai Islam itu memiliki memiliki pemahaman bahwa pentingnya koalisi. Jadi saya bisa mengatakan politik Indonesia saat ini adalah flat, rata semuanya. Kekuatan kita relatif seimbang sehingga koalisi 2-3 partai cukup untuk maju di dalam pilpres. Bagi P3, opsi dua-duanya peluangnya masih sama, dan calon yang akan muncul belum ada satupun yang secara emosional terikat. Kami sampai hari ini memang belum ada kristalisasi untuk membangun poros tersebut, ya. Tetapi bibit untuk ke arah sana, kontak-kontak yang dibangun dengan para pimpinan parpol Islam ini sudah ada. Ketika kita mendapatkan pemimpin yang betul-betul punya komitmen ingin membela rakyat, fakir miskin, kesejahteraan, keadilan, dan seterusnya, itu sudah Islam. Tidak usah saya bicara, Presiden Indonesia. Nah pemirsa, maka jelaslah sekarang bahwa prinsip koalisi dalam Islam mendasarkan pada prinsip amar ma'ruf nahi munkar, mengupayakan berbagai peluang kebaikan agar dapat terrealisasi dengan maksimal, serta menghindarkan sejauh-jauhnya peluang-peluang terjadi kezaliman antar masyarakat. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita. Terima kasih atas kesetiaan Anda menyaksikan Khazanah di Trans 7. Kami mohon maaf jika ada penyampaian narasi atau penayangan gambar yang tidak berkenan. Semoga tayangan ini menjadi salah satu tayangan favorit Anda karena kedalaman informasi Islaminya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.